Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bunia dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 12 akan memaparkan materi mengenai manajemen organisasi, bimbingan, dan konseling di sekolah. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Dewinta Armaulida dengan NIM 140142051. Kemudian ada Novalisna Nurul Ilmi dengan NIM 140142092 dan Robi Bagus Saputra dengan NIM 14014200320. Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu apa yang dimaksud dengan manajemen organisasi, bimbingan, dan konseling. Nah, jadi manajemen itu berasal dari bahasa Inggris management dengan kata kerja to manage yang artinya mengurusi atau kemampuan menjalankan dan mengontrol. Nah, manajemen adalah ilmu yang mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia secara efektif yang didukung oleh sumber-sumber lainnya dalam suatu organisasi guna mencapai tujuan tertentu yang sudah ditetapkan sebelumnya. Selain pengertian di atas, ada beberapa pendapat dari para ahli mengenai manajemen bimbingan dan konseling. Di antaranya itu yang pertama ada Sugio tahun 2011 menyatakan bahwa manajemen bimbingan dan konseling adalah kegiatan yang diawali dari perencanaan kegiatan bimbingan dan konseling, kemudian pengorganisasian aktivitas dan semua unsur pendukung bimbingan dan konseling, menggerakkan sumber daya manusia untuk melaksanakan kegiatan bimbingan dan konseling, memotivasi sumber daya manusia agar kegiatan bimbingan dan konseling mencapai tujuan, serta mengevaluasi kegiatan bimbingan dan konseling untuk mengetahui apakah semua kegiatan layanan sudah dilaksanakan dan mengetahui bagaimana hasilnya. Kemudian, Gibson juga menyatakan bahwa manajemen bimbingan dan konseling adalah aktivitas-aktivitas yang memfasilitasi dan melengkapi fungsi-fungsi keseharian. Dari pendapat beberapa ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa manajemen bimbingan dan konseling adalah segala upaya atau cara untuk digunakan kepala sekolah untuk mendaya gunakan secara optimal semua komponen atau sumber daya, baik itu tenaga, dana, sarana atau prasarana, dan sistem informasi berupa himpunan data bimbingan untuk menyelenggarakan pelayanan bimbingan dan konseling dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam melaksanakan bimbingan dan konseling, ada 3 alasan mengapa manajemen sangat diperlukan. Yang pertama yaitu untuk mencapai tujuan, kemudian yang kedua untuk menjaga keseimbangan di antara tujuan-tujuan jika ada yang saling bertentangan, dan ketiga untuk mencapai efektivitas dan efisien. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai tujuan manajemen organisasi bimbingan dan konseling di sekolah. Seperti halnya kegiatan bimbingan dan konseling yang lainnya, tentu saja manajemen organisasi bimbingan dan konseling di sekolah memiliki tujuan yang jelas. Apa sih tujuannya? Langsung saja kita ke tujuan yang pertama, yaitu agar konseli memiliki sikap dan kebiasaan belajar yang positif. Itu siswa memiliki jadwal yang teratur untuk belajar, sehingga menimbulkan rasa disiplin di dalam dirinya tanpa perlu didisiplinkan oleh orang lain. Yang kedua yaitu agar konseli memiliki motivasi yang tinggi untuk belajar sepanjang hayat. Motivasi ini tentunya bukan hanya berasal dari eksternal saja, tetapi juga menanamkan motivasi di dalam diri siswa sehingga ia akan terus semangat memiliki motivasi yang positif untuk belajar. Dan yang ketiga yaitu agar konseli memiliki keterampilan belajar yang efektif. Keterampilan belajar yang efektif ini maksudnya bukan dia belajar terus-menerus seperti itu tanpa tujuan yang jelas, itu tidak. Tetapi konseli memiliki kebiasaan belajar yang efektif, yaitu kegiatannya sesuai dengan apa yang ingin dia capai. Yang keempat yaitu agar konseli memiliki kemampuan atau keterampilan untuk menetapkan tujuan dan perencanaan pendidikannya. Nah, ini tuh sangat penting ya, karena konseli dapat menjembataninya, menyusun perencanaannya di masa depan. Kemudian yang kelima yaitu agar konseli memiliki kesiapan mental dan kemampuan untuk melaksanakan ujian. Salah satu ahli yaitu Sugio pada tahun 2011 menyatakan bahwa tujuan manajemen dilakukan secara sistematis adalah agar mencapai produktif, berkualitas, efektif, dan efisien. Manajemen bimbingan dan konseling bertujuan untuk mengembangkan diri konseli atau peserta didik secara efektif dan efisien. Nah, tadi kan sudah ada beberapa istilah yaitu produktif, kualitas, efektif, dan efisien. Selanjutnya akan kita bahas ya.
Kegiatan manajemen bimbingan dan konseling dapat dikatakan produktif apabila mampu menghasilkan keluaran yang baik secara kualitas dan kuantitas. Nah, kualitas ini dapat diukur dari tingkat kepuasan konseli yang mendapatkan layanan bimbingan dan konseling. Sedangkan kuantitas dapat diukur dari banyaknya jumlah konseli yang mendapatkan layanan bimbingan dan konseling. Nah, selanjutnya yaitu efektif dan efisien. Efektif berarti kesesuaian antara hasil yang ingin dicapai dengan tujuan. Keefektifan layanan bimbingan dan konseling adalah melihat dari ketercapaian layanan bimbingan dan konseling, yaitu konselingnya mampu mengembangkan dirinya secara optimal. Selanjutnya yaitu efisien. Efisien yaitu apabila kesesuaian antara sumber daya dengan pengeluaran atau penggunaan sumber dana yang minimal tetapi dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Layanan bimbingan dan konseling dapat dikatakan efektif dan efisien apabila memperhatikan prinsip-prinsip manajemen. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Robi. Baik, akan saya lanjutkan. Yang ketiga, bagaimana tahap-tahap pelaksanaan manajemen organisasi bimbingan dan konseling di sekolah. Yang pertama, terdapat tahap-tahap pelaksanaan manajemen organisasi bimbingan dan konseling di sekolah, yaitu perencanaan bimbingan konseling adalah langkah penting untuk merumuskan mengenai apa yang diharapkan dan apa yang harus dilakukan. Perencanaan ini harus dilakukan secara matang mulai dari program yang akan dilaksanakan hingga disusun secara matang dan sistematis hingga evaluasi programnya. Yang kedua, pelaksanaan dan pengarahan program bimbingan dan konseling. Setiap sekolah sebagai satuan pendidikan perlu merancang program bimbingan dan konseling sebagai bagian integral dari program sekolah secara keseluruhan. Program inilah yang akan dijadikan acuan pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling di sekolah tersebut. Terdapat dua jenis program yang perlu dirancang dan diprogramkan, yaitu yang pertama, program tahunan sebagai program sekolah. Yang kedua, program kegiatan layanan bagi setiap guru pembimbing sesuai dengan pembagian tugas layanan di sekolah. Yang ketiga, terdapat evaluasi pelaksanaan program bimbingan dan konseling. Evaluasi bimbingan dan konseling merupakan upaya untuk menentukan derajat kualitas pelaksanaan program kegiatan bimbingan dan konseling. Tujuan umum evaluasi bimbingan dan konseling adalah untuk mengetahui ketercapaian pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling. Yang keempat, yaitu supervisi kegiatan bimbingan dan konseling. Supervisi layanan bimbingan dan konseling adalah upaya untuk mendorong, mengkoordinasi, dan menuntun pertumbuhan petugas bimbingan dan konseling atau yang biasa disebut konselor secara berkesinambungan baik secara individu maupun kelompok. Manajemen bimbingan dan konseling bisa membantu sekolah dalam meningkatkan mutu dari sekolah itu, khususnya dalam pengembangan sumber daya manusia yang ada di lingkungan sekolah. Baik, sekian penjelasan dari kelompok kami. Bila ada salah kata, lebih kurang mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.